Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 63. Lukas memasuki alinea restoran dengan Green di belakangnya. Para pelayan membungkuk hormat melihat kedatangan Lukas. Wajah dingin, rahang tegas, serta alis yang saling bertaut membuat beberapa pelayan wanita menatap kagum Lukas. Tak lupa parfum maskulin yang Lukas pakai membuat wanita yang menjadi tamu di restoran melayang karenanya. Namun Lukas tampak acuh dan tetap berjalan melewati gerombolan wanita yang menatap kagum padanya. Saat ini di kepalanya hanya ada satu orang yang menjadi dalang semua masalahnya. Langkah kaki Lukas semakin cepat menuju satu pintu yang berada di ujung restoran. Dan tanpa membuang waktu, Lukas langsung membuka pintu. Semua orang di dalam ruangan menatap ke arah Lukas. Namun Lukas tampak tenang dan membungkuk sedikit untuk memberikan penghormatan kepada tamu-tamu dedinya. "Lukas," panggil Diego. Lukas langsung menatap Diego yang tampak duduk bersama dengan Flora dan Chris. Mata elang Lukas langsung menatap berkilat pada Flora yang tersenyum padanya. Lukas membalas senyuman Flora dengan seringai yang menampilkan gigi taringnya. Seketika senyum Flora memudar perlahan. Matanya langsung beralih menatap Diego, tak ingin menatap wajah menakutkan Lukas. Lukas menyadari hal itu langsung berjalan mendekati Diego dan duduk pada bangku kosong di sebelah Diego. Wah, anakmu semakin tampan saja setelah menjadi direktur di perusahaanmu di London. Hahaha, puji salah satu rekan dedinya menatap Lukas. Diego tampak tersenyum dan menepuk pundak Lukas. "Dia benar-benar mirip denganku, bukan?" ucap Diego membuat gelak tawa dari rekan yang lainnya, tak terkecuali Flora dan Chris. Lukas mengepalkan tangannya kuat melihat tawa yang dikeluarkan Flora, seakan-akan Flora tidak memiliki masalah apapun. Mencoba bersabar, Lukas mengambil nafas lalu mengeluarkannya. Matanya tampak mengedar ke seluruh ruangan. Ada sebuah TV yang berukuran besar di tengah ruangan yang tampak menampilkan sebuah film. Seringai Lukas semakin lebar. "Kalian sedang menonton film?" tanya Lukas. "Ya, kami sedang menonton film yang terkenal di era kami dahulu. Sesekali mengingat masa lalu tak masalah, bukan?" jawab salah satu rekan dedinya, membuat gelak tawa kembali terdengar. Lukas tersenyum. "Kebetulan sekali, aku juga mempunyai satu film yang luar biasa," ucap Lukas dengan senyuman manisnya. Green yang berdiri di depan pintu mulai mengusap permukaan laptop beserta CD yang sedang dipegangnya. "Sepertinya permainan baru saja dimulai," ucap Green dalam hati. "Film terbaru?" tanya Chris membuat senyuman Lukas semakin lebar. "Yah, ini film baru dan belum pernah ditayangkan dimanapun," ucap Lukas semangat membuat seluruh orang menatap penasaran pada Lukas. "Film ini juga dimainkan langsung oleh ibu mertuaku Flora Wen," ucap Lukas menatap Flora, membuat seluruh pasang mata menatap Flora. Flora yang ditatap tampak mengerutkan alisnya bingung dan tertawa kecil. Tapi aku tidak pernah menerima tawaran menjadi aktor dalam film manapun," ucap Flora sembari mendengus pelan dan terkekeh mengira Lukas sedang bercanda saat ini. "Oh, mungkin Mami lupa," ucap Lukas dingin menatap tajam Flora. "Akan aku ingatkan kembali, jadi bersiaplah menonton film buatanmu," ucap Lukas kembali tersenyum. Lukas melambai pada Green, seakan mengerti. Green langsung berjalan memasukkan CD ke dalam DVD yang langsung terhubung pada TV. Layar TV yang awalnya gelap, kini mulai tampak berwarna. Sosok Flora menghiasi layar utama di TV. Bisa dilihat Flora terkejut akan tayangan dirinya yang ditampilkan di TV.
Lukas tersenyum miring, melihat semua ekspresi kaget yang dikeluarkan Flora, Dedinya, serta Chris. Lukas terkekeh senang. Film yang diputar semakin mengungkap sosok asli Flora, terutama di bagian Flora yang menyodorkan foto Lisa yang tampak sangat jelas. Diego yang saat itu sedang memegang gelas kaca langsung menjatuhkan gelasnya. Untung saja ada karpet tebal sehingga gelas tersebut tidak pecah. Semua orang di dalam ruangan tampak tak berkedip menyaksikan film yang dibawakan Lukas. Mereka yang mendengar dan melihat semua bagian di dalam TV seakan hanyut dalam sebuah cerita. Hingga film habis dan layar TV kembali menghitam. Semua pasang mata langsung berbalik menatap satu objek yang menjadi aktor dalam film pendek tersebut. Apa maksudnya ini? Tanya Diego dengan suara yang bergetar hebat, menatap Flora yang menunduk tak menjawab. Flora, katakan sejujurnya padaku, ucap Chris penuh penekanan. Semua orang di dalam ruangan tampak berbisik, membuat suasana menjadi semakin panas. Namun Flora tak juga menjawab pertanyaan dari Diego dan Chris. Tak tahan, Chris menarik bahu Flora untuk menghadapnya dan mengangkat wajah Flora untuk menatap matanya. Jawab aku, Flora, ucap Chris dengan nada pelan yang berbahaya. Flora menggigit bibirnya kuat. Jawab aku, potong Chris dengan teriakan. Chris, aku, Flora, teriak Chris tak tahan. Flora langsung menghempaskan tangan Chris di bahunya dan menatap nyalang Chris. Ya, itu benar. Aku memang membunuh Lisa, teriak Flora lantang. Semua orang terpaku mendengar jawaban Flora. Lukas menampilkan wajah dinginnya. Tangannya tiba-tiba gatal ingin menonjok sesuatu, namun tiba-tiba suara gebrakan meja terdengar. Kenapa? Geram Diego, sang pelaku penggebrakan meja. Kenapa kau melakukan hal itu? Teriak Diego kalap menatap tajam Flora. Karena aku mencintaimu, Diego, teriak Flora cepat, membuat Diego dan Lukas melotot tak percaya. Sedangkan Chris tampak membuka mulutnya lebar mendengar pengakuan dari istrinya ini. Flora tampak terengah menyampaikan ucapannya tadi, lalu dengan perlahan mendekati Diego. Sedari dulu aku sudah mencintaimu. Aku benar-benar mengagumimu, teriak Flora di depan wajah Diego. Tapi kenapa kau hanya menatap Lisa? Flora menunjuk wajah Diego yang kaget. Tanpa aba-aba, Chris membalikkan badan Flora hingga menghadapnya dan Flora menutup matanya merasakan panas di pipinya. Seluruh orang seketika menahan nafas melihat adegan di depannya. Aku adalah suamimu, Flora, teriak Chris terengah. Tapi aku tak pernah mencintaimu, balas Flora membuat Chris melotot tak percaya. Aku hanya menginginkan hartamu, teriak Flora kembali. Wajah Chris merah padam. Tangannya terangkat tinggi untuk menampar Flora kembali. Namun Diego menahan tangan Chris. Jangan kotori tanganmu untuk menyentuh wanita gila ini lagi, ucap Diego tajam membuat Flora geram. Bergantian kini tangan Flora terangkat tinggi ingin menampar Diego. Namun Lukas menarik tangan Flora hingga Flora kehilangan keseimbangan dan tersungkur jatuh ke lantai. Di saat yang sama pula polisi datang dan langsung menghampiri Flora dan memborgol tangan Flora. Hei, apa-apaan ini? Teriak Flora berusaha melepaskan diri dari tangan polisi. Kami sudah mendapatkan laporan. Kau ditangkap karena melakukan pembunuhan berencana. Semua bukti sudah didapatkan. Karena itu, kau akan kami bawa ke kantor untuk segera dihukum. Bawa dia sekarang. Perintah sang kepala kepolisian. Tidak, lepaskan aku, berontak Flora. Lukas tersenyum melihat Flora yang seperti orang gila saat ini. Chris tampak menunduk menyembunyikan wajahnya yang malu karena memiliki istri seorang iblis. Dan Diego tampak mengusap wajahnya kasar sambil menutup matanya. Diego, tolong aku,
teriak Flora meminta pertolongan dari Diego. Namun Diego langsung pergi menjauh dari Flora. Tunggu sebentar. Lukas menghentikan langkah kaki polisi yang menyeret Flora. Dengan perlahan, Lukas mendekati Flora yang tampak menatapnya benci. Lukas terkekeh tak peduli dengan tatapan wanita gila di depannya ini. Aku ingin bertanya, ucap Lukas membuat Flora mengurutkan dahinya. Apa kau juga yang membunuh Cat? Tanya Lukas tiba-tiba membuat Chris dan Diego menatapnya. Flora terdiam, lalu tiba-tiba ia tertawa keras dan menjawab, "Yah, aku yang membunuh istrimu," teriak Flora bangga, seakan-akan itu adalah hal yang patut diapresiasikan. Lukas mengepalkan tangannya. "Kenapa?" tanya Lukas. "Kenapa kau membunuh Cat?" teriak Lukas membuat Flora semakin tertawa. "Bagaimana lagi? Anak manja itu tahu semua rencanaku," ucap Flora ringan membuat Chris mendidih mendengarnya. "Itu sangat menyebalkan bukan?" tanya Flora dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. "Kau memang gila Flora," ucap Lukas dingin. "Yah, aku gila karena dedimu Lukas," balas Flora sambil terkekeh. Lalu polisi kembali menyeret Flora keluar dari ruangan. Semua rekan kerja sang Dedi juga tampak keluar dari ruangan. Tinggallah Lukas, Diego, Chris, dan Green di dalam ruangan. Mereka saling menunduk memikirkan kejadian baru saja terjadi. Lukas mengepalkan tangannya kuat, mencoba menahan semua gejolak yang ada di dalam hatinya. Green mendatangi Lukas dan memeluknya mencoba memberi semangat. Chris dan Diego melihat Green dan Lukas saling berpelukan, membuat hati kecil mereka seperti tersiram. Tiba-tiba Chris berjalan mendekati Diego dan bersujud di hadapan Diego. "Maafkan aku Diego," teriak Chris sambil bersujud. Diego langsung mengangkat tubuh Chris untuk kembali berdiri. "Chris, kau tidak salah di sini, cepat berdiri," perintah Diego membuat Chris kembali berdiri. Dapat dilihat, sudut mata Chris sudah mulai berair. Diego memegang bahu Chris dengan kedua tangannya. Mereka saling menatap satu sama lain. "Kau tidak salah, jangan meminta maaf padaku. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu," ucap Diego langsung memeluk Chris. Kedua laki-laki kuat tersebut saling memeluk. Hal yang selalu mereka lakukan jika salah satu dari mereka berbuat salah. Dan hal tersebut terbawa hingga mereka sudah menjadi seorang Dedi sekalipun. Diego melepaskan pelukan dan menepuk bahu Chris, mencoba memberikan kekuatan. Sebaliknya, Chris juga melakukan hal itu pada Diego. Pintu ruangan kembali terbuka, menampilkan sang kepala kepolisian yang meminta Chris untuk ikut dalam pemeriksaan. Chris dengan cepat mengangguk dan mengikuti langkah sang kepala polisi. Tinggallah Lukas, Diego, dan Green saat ini. Diego menatap Lukas yang juga menatapnya. Dengan perlahan, Diego mendekati Lukas dan tersenyum sambil menepuk bahu Lukas. Lalu Diego kembali berjalan keluar dari ruangan. Lukas langsung mengikuti langkah dedinya hingga masuk ke dalam mobil sang dedi. Di saat yang bersamaan, para wartawan mulai berdatangan dan mencoba mendekati Lukas dan Diego. Namun bodyguard mereka sudah menghalangi para wartawan sehingga Lukas dan Diego bisa lolos. Di dalam mobil, Lukas dan Diego juga tampak diam. Diego menghadap ke arah jalanan sambil melamun. Melihat hal itu, Lukas memerintahkan sang supir untuk membawa mereka ke makam Lisa. Mobil berhenti tepat di depan makam. Lukas memanggil Diego untuk segera turun, namun Diego masih tampak diam. Tak tahan, Lukas menggoyangkan badan Diego, membuat Diego tersentak dan menatap Lukas. Gumam Diego menatap Lukas. "Ayo turun Dedi," ucap Lukas membuat Diego mengedar ke sekeliling. Diego kaget dan segera keluar dari mobil. Diego kembali memperhatikan ke seluruh makam. Lukas menepuk pundak Diego pelan membuat Diego menatapnya. Lukas tersenyum dan langsung membawa Diego berjalan menuju makam ibunya, Lisa.
Ketika sampai di depan makam Lisa, Diego langsung berjongkok dan mengelus batu nisan yang bertuliskan nama Lisa. Perlahan, air mata Diego jatuh bersamaan dengan air hujan yang turun. Para bodyguard Lucas mulai berlari sembari membawa payung, namun Lucas menahannya. Seiring dengan lebatnya hujan, maka air mata Diego semakin banyak keluar. Lucas menggigit bibirnya melihat Diego yang tampak hancur untuk pertama kalinya. Tangisan Diego semakin keras, bersamaan dengan ucapan maaf yang diulang-ulang oleh Diego, membuat Lucas juga ikut menangis bersama dedinya. Dan hujan kembali menjadi teman luka, yang ikut turun menemani bersama dengan air mata kesedihan. Sementara itu, pukul 9.30 malam, Bella House, London, Inggris. Crystal, Bella, dan Lucky baru saja sampai setelah sibuk berjalan-jalan di kota London dan menyinggahi beberapa taman bermain di London. Tubuh mereka benar-benar lelah saat ini. Crystal sudah tampak tertidur dalam kamar tamu milik Bella, sedangkan Bella juga sudah mulai menutup matanya mengistirahatkan tubuhnya tanpa membuka wig hitam miliknya karena badannya sudah benar-benar lelah saat ini. Namun, Lucky yang awalnya berada di samping Bella kini turun dari ranjang dan mengambil mainan mobil-mobilan yang baru dibeli dan duduk di ruang tengah seorang diri. Beberapa menit berlalu, Bella menghadap ke samping untuk memeluk Lucky. Namun ketika tangannya meraba ke samping, tak ada tanda-tanda Lucky di sebelahnya. Bella langsung tersentak dari tidurnya yang baru beberapa menit. Mengucek matanya pelan, Bella mengedarkan matanya ke seluruh kamar. Namun saat ini hanya ada dia seorang diri. Bella langsung bangkit dan mengikat wig hitamnya. Kakinya melangkah keluar dari kamar sambil berteriak memanggil Lucky. Ketika keluar dari kamar, Bella mendengar suara khas anak kecil yang sedang menirukan suara mobil. Langsung saja Bella berjalan ke ruang tengah dan benar saja anaknya ini tampak bermain mobil-mobilan dengan polosnya. "Lucky!" teriak Bella langsung menghampiri anak kesayangannya dan menggendongnya tinggi. Lucky yang kaget langsung memegang erat bahu Bella. "Mami!" teriak Lucky senang membuat Bella tertawa. "Kenapa kau keluar dari kamar? Tanya Bella membawa Lucky masuk ke dalam kamar. "Aku ingin melihat mobil-mobilan baruku, Mami," ucap Lucky sambil terkekeh memandang Bella dari atas. Bella menendang pintu kamar dengan pelan, lalu menutupnya kembali menggunakan kaki. "Saatnya tidur, sayang. Besok kau bisa main sepuasnya." Bella membawa Lucky ke tempat tidur. Bella langsung menghempaskan badannya di sebelah Lucky dan memeluk anak kesayangannya ini. "Mami," panggil Lucky tersenyum menyentuh pipi Bella. Gumam Bella menutup matanya merasakan tangan halus Lucky di pipinya. "Kenapa Daddy tidak datang hari ini?" tanya Lucky membuat Bella kembali membuka matanya. Dengan lembut, Bella mengelus pipi tembem Lucky dan tersenyum. "Mungkin Daddymu sibuk, sayang," ucap Bella memberi pengertian. "Tapi aku merindukan Daddyku, Mami," ucap Lucky. Aku juga merindukan Daddymu," ucap Bella memeluk erat Daddy. Lucky teringat sesuatu. "Kenapa, sayang?" Tanya Bella menatap khawatir Lucky. "Tidak apa-apa, Mami. Besok kita harus ke salon," ucap Lucky semangat membuat Bella tersenyum. "Baiklah, besok kita akan ke salon. Sekarang saatnya tidur," ucap Bella kembali memeluk Lucky. "Tapi tidak ada Daddy. Aku ingin Daddy mengelus punggungku dan menyanyikan lagu seperti kemarin," ucap Lucky membuat Bella teringat sesuatu. Bella langsung bangkit dari tidurnya dan mengambil baju yang baru saja dilipatnya pagi tadi. Seakan tahu, Lucky langsung terkekeh dan mengambil baju tersebut dari tangan Bella. "Ini baju Daddy," ucap Lucky senang memeluk baju Lucas yang tertinggal. Lucky mencium baju Lucas. "Wangi tubuh Daddy," ucap Lucky senang membuat Bella tersenyum. "Sekarang tidurlah, Mami akan mengelus punggungmu, sayang." Lucky kembali menidurkan dirinya di kasur
sambil memeluk baju Lukas, dan dengan perlahan mata Lucky tertutup. Bella memeluk Lucky sambil mengelus punggung kecil Lucky. Tak butuh waktu lama, Bella dan Lucky sudah mulai memasuki alam mimpinya yang indah. Mungkin akan lebih indah jika ada Lukas yang tidur di kasur yang sama saat ini. Bersambung.